berhitung mampu atau nggak mampu, berat atau nggak berat. Nah, persoalannya dengan adanya tapera PP 21 ini kan wajib sifatnya. Nah, berarti dia harus membayar double, Mbak. Yang satu membayar rumah untuk kaitan dengan BPJS tenaga kerjaan, yang pinjaman itu, satu lagi terus ini dengan adanya tapera. Nah, ini kan sudah membebani masyarakat dua hal itu. Tapera dengan baper tarum itu bisnis modelnya relatif sama. Nah, baper tarum aja gagal, mau diulangi begitu. Peraturan pemerintah tentang penyelenggaraan tabungan perumahan rakyat atau TAPRA menuai pro dan kontra. Kebijakan ini dianggap bakal menambah beban pengusaha dan menambah panjang daftar potongan bagi pekerja. Tak hanya pengusaha dan pekerja, sebagian anggota Dewan di Senayan juga menyampaikan hal senada. Para wakil rakyat menilai kebijakan ini akan memberatkan masyarakat. Sementara hingga saat ini belum ada penjelasan resmi terkait kebijakan ini. Akibatnya berbagai spekulasi mewarnai lini masa dan dunia maya. Beragam kecurigaan pun muncul ke permukaan. Mulai dari soal penggunaan dana hingga meragukan manfaat tapra bagi pekerja. Kasus korupsi yang terjadi di sejumlah lembaga pengelola dana publik membuat kebijakan ini makin pelik. Jika pengusaha keberatan dan pekerja meragukan, lalu untuk siapa sebenarnya kebijakan ini diarahkan? Inilah satu meja The Forum, tapra untuk siapa? Ya semuanya dihitunglah. Biasa dalam kebijakan yang baru itu pasti masyarakat juga ikut berhitung mampu atau nggak mampu, berat atau nggak berat. Seperti dulu waktu BPJS di luar yang BPI yang gratis 96 juta kan juga rame, tapi setelah berjalan kan saya kira merasakan manfaatnya bahwa rumah sakit tidak dipungut biaya, hal seperti itu yang akan dirasakan setelah berjalan. Kalau belum biasanya pro dan kontra. Kebijakan pemotongan gaji pekerja untuk tabungan perumahan rakyat atau TAPRA menuai pro dan kontra. Publik merasa terusik usai Presiden Jokowi menekan peraturan pemerintah tentang penyelenggaraan TAPRA pada 20 Mei 2024. DPR bahkan berencana memanggil pemerintah guna meminta penjelasan soal kebijakan ini. Ya, DPR akan memanggil pihak-pihak dari pelaksanaan itu, sehingga jangan memberatkan, apalagi di tengah ketidakberdayaan ekonomi kita. Nah, karena itu kita harus evaluasi dan tidak membuat beban baru. Asosiasi Pengusaha Indonesia APindo menilai kebijakan TAPRA memberatkan pengusaha, apalagi kebijakan ini diambil dengan minim sosialisasi. Harusnya tuh memang setiap kali keluarnya daripada satu kebijakan pemerintah, harusnya itu kan melalui satu proses yang namanya itu RIA, Regulatory Impact Analysis, di mana itu semua stakeholders itu diajak bicara. Lah ini perwakilan dari pekerja, teman-teman serikat buruh nggak diajak ngomong, APindo perwakilan dari dunia usaha tidak diajak bicara, tiba-tiba keluar seperti ini. Ini kan tentunya tidak baik ya. Pengamat kebijakan publik menilai wajar jika publik bingung dengan kebijakan TAPRA. Pasalnya, kebijakan ini belum disertai petunjuk pelaksanaannya. Ya, publik kena prank presiden aja, karena peraturan yang dikeluarkan kan baru PP, pelaksanaannya bagaimana, permennya bagaimana. Jadi pertanyaan detail publik itu yang harus dijawab ada di peraturan pelaksanaannya. Yang penting adalah di konsultasi publik ini. Nah, konsultasi publik kan ketemu dan sebagainya itu mahal, anggarannya habis buat makan siang gratis nanti. Jadi ya dilepas saja ke masyarakat, masyarakat bisa berceloteh, nanti baru diambil itu pemahaman saya. Ya bisa juga salah, tapi intinya ini justru membuat gaduh di publik. Kebijakan ini masih menyisakan tanda tanya karena belum ada penjelasan resmi bagaimana mekanisme pengelolaan dan pengawasannya. Transparansi menjadi kunci agar kasus korupsi yang menimpa sejumlah lembaga pengelola dana publik tak lagi terjadi.
Tapra untuk siapa adalah tema satu meja The Forum malam ini. Telah hadir di studio ekonom senior Indef Didi J. Rahbini. Malam Mas Didi. Kemudian ada Dodi Bursman, Deputi Komisioner Bidang Pemupukan Dana BP Tapra. Malam Mas Dodi. Kemudian di sebelah kiri saya ada Eli Rosita Silaban, Presiden Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia. Malam Mbak Eli. Dan kemudian ada Dewan Pakar Asosiasi Pengusaha Indonesia Apindo, Bang Anton Sikit. Malam. Melalui sambungan Zoom ada anggota Komisi 5 DPR Suryadi Jaya Purnama. Malam Pak Suryadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mbak Eli, saya tanya dulu. Pernah diajak bicara soal potongan 2,5 dan untuk Tapra dalam saat sekarang? Ya, terima kasih Pak. Sebenarnya kesalahan pemerintah ini berulang kali terjadi ketika membuat sebuah keputusan atau sebuah kebijakan langsung memutuskan tanpa ada konsultasi dengan publik. KSBI pernah diajak bicara? Tidak pernah. Tidak pernah diajak bicara. Anda keberatan sekarang? Keberatan, makanya saya bisa katakan sekarang bahwa kami menolak 100% untuk. Kenapa menolak? Satu, sangat sedikit sentuhan pemerintah dengan kita, dengan serikat buruh untuk hal ini, dan bagi kami ini sangat berat Pak, 2,5%. Kenaikan upah saja kan hanya 200.000 misalnya satu tahun, tapi kami harus mengiur, dan kalau sekarang kita sudah mengiur 4%, tambah 2,5%, 6,5%, gaji di Jakarta misalnya 5,6 juta, itu kami harus bayar 325.000 Pak. Jadi apa artinya? Sementara juga ini kan wajib. Walaupun wajib, padahal buruh ini memang rata-rata mereka kan bisa dikategorikan buruh yang memang upahnya sangat sedikit. Dan mereka sudah ada juga cicilan misalnya Pak, perumahan, ada kredit motor atau mobil segala macam. Dibebankan dengan ini, mereka keberatan. Sehingga pemerintah juga jangan kaget nanti ketika serikat buruh akan memobilisir sebuah kegiatan-kegiatan atau aksi-aksi penolakan ini. Karena memang ini sangat berat bagi kami saat ini. Gitu. Solid di kalangan gerakan buruh? Ya, solid. Karena saya konsolidasi dengan teman-teman serikat buruh yang lain yang tidak di konfederasi saya, mereka mengatakan menolak 100%. Menolak 100%? Ya, meskipun dengan bayangan pada satu saat nanti entah kapan dapat rumah? Masalahnya kan Pak, sudah ada kita mengiur di BPJS. Oh, BPJS? Iya. Oke. Itu kan kita sudah mengiur itu, dan kita juga ada bisa memakai dana MLT, ya, ada 160 triliun. MLT itu apa ya? Manfaat layanan tambahan. Manfaat layanan tambahan. Kenapa itu tidak dimaksimalkan? Oke. Kenapa overlapping dengan yang ada sekarang ini? Jadi kami bingung apakah memang pemerintah mungkin melihat itu sangat sedikit jumlah 2,5%. Tapi bagi buruh Pak, terutama buruh kasar misalnya yang di manufaktur itu, pemotongan 325.000 atau penambah 2,5% itu sangat berat. Apalagi dengan fleksibilitas pekerjaan saat ini. Oke, baik. Saya dengar dari pengusaha dulu. Pak Anton, Apindo pernah diajak bicara? Jadi terima kasih Pak Budiman. Jadi dari awal waktu proses pembicaraan undang-undang ini memang kita diajak. Dan kita menolak Pak. Menolak ya, karena apa? Sebelum kita bicara mengenai berat atau tidak, ini ada persoalan yang prinsipil bahwa tapera ini adalah jaminan sosial atau tabungan. Kalau jaminan sosial dia harus masuk dalam sistem undang-undang sistem jaminan sosial. SJSN. Nah ini tidak, jadi masuk di luar SJSN, artinya tabungan. Kalau bicara tabungan, mana ada di dunia ini Pak Didik tabungan yang dipaksa. Nah itu yang prinsipil ya Pak. Kedua, maka itu kita sudah menolak sejak awal. Tetapi ini memang hak inisiatif DPR saat itu, dan pemerintah dalam hal ini PUPR, dirjennya sangat mendukung lah. Karena mungkin KPI-nya rumah ya sudah lah, jadi ini ada, mumpung ada kan. Tapi persoalan yang lebih mendasar Pak Didi dan lebih berkeadilan. Sekarang para pekerja yang selalu mereka mengeluh ini kekurangan, disuruh mensubsidi orang-orang yang lebih kurang dari mereka Pak. Ini di mana perasaan keadilan? Nah, baru yang Mbak Eli katakan tadi, ada 2 program pemerintah yaitu MLT. Dana itu, jadi MLT ini adalah diambil pada waktu ada krisis pandemi. Jadi 30% dari JHT itu bisa dicairkan. Yang sebenarnya itu melanggar prinsip juga, tetapi karena force majeure lantas diadakan. Akumulasi dari 30% itu ada 160 triliun lebih. Dan pencairan ini masih sangat minim. Dan ini untuk pekerja. Kedua, di samping itu ada juga namanya yang untuk KPR, dalam hal ini MBR atau masyarakat berpenghasilan rendah yang bunganya disubsidi. Itu pun ada.
Jadi kalau motivasi pemerintah ya dalam hal ini untuk pengadaan rumah dan untuk pekerja, kenapa tidak manfaatkan ini Pak Didi? Jadi ini yang menurut saya sejak reformasi ya Pak Didi, ini kita kan sudah sepakat supaya good governance, mengikuti tata kelola pemerintahan yang baik. Nah, kenapa melanggar sistem? Ya lebih baik semua masuk di dalam sistem jaminan sosial. Atau kalau memang mau dipajakin ya rate pajak ditambah, tapi jangan membuat sesuatu yang belum bicara berat atau tidak Pak, artinya rate-nya. Tetapi ini kan sudah melanggar sistem tadi. Nah ini karena itu kita dengan tegas sejak awal menolak. Oke, baik. Oke, Pak Dodi, saya tahu Pak Dodi termasuk baru di Tapera ya, baru Maret ya dilantik. Tapi datang ke sini ingin tanggapan. Buruh menolak, pengusaha menolak gitu. Di mana sebetulnya ada kanal yang tidak sambung? Buruh juga keberatan, pengusaha juga keberatan. Kalau dari versi Taperanya sendiri gimana sih duduk soalnya nih sebetulnya? Ya mungkin dapat saya sampaikan bahwa ini berangkat dari amanat Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 28A. Oke. Di mana bahwa setiap warga negara berhak milik rumah tinggal yang layak. Ya. Kemudian dari situ berangkatlah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 di mana amanatnya untuk didirikan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat. Nah, makanya lahirlah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016. Dan ini tentu proses untuk mencapai satu undang-undang sudah melalui proses pembahasan, FGD dan sebagainya sebagaimana yang berlaku pada umumnya. Nah, kemudian kita BP Tapera mulai beroperasi sejak terbitnya peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2020. Jadi sudah beroperasi launching pertama KPR buat MBR masyarakat berpenghasilan rendah itu di bulan Mei 2021. Dan saat ini kita sudah merealisasikan dari dana Tapera sekitar 13.886 unit dengan outstanding realisasi sekitar 2,08 triliun. Artinya program ini sudah berjalan? Sudah berjalan. Untuk ASN. Ya. Dan ini pemerintah hadir melalui namanya ada dana FLPP. Yaitu setiap tahunnya untuk 220.000 unit bagi MBR. Pada waktu itu dikelola oleh PPDPP. Oke. Kemudian pada tahun 2021 beralih ke BP Tapera. Nah, pemerintah hadir di situ, pemerintah sudah merealisasikan 1.400.000 1,4 juta unit dengan rupiah sekitar 386 triliun. Itu dana pemerintah? Ya, sejak 2010 sampai dengan sekarang. Jadi pemerintah hadir, makanya BP Tapera sejak 2022 diamanatkan mengelola dua sumber dana. Satu dana Tapera yang bersumber dari peserta, di mana peserta itu adalah peserta Bapertarum, yaitu para ASN yang jumlahnya kurang lebih 4 jutaan. Itu. Nah, kemudian dana pemerintah hadir di PPDPP dan itu kemudian dikelola oleh BP Tapera. Jadi ada dua sumber dana di dalam BP Tapera. Satu dana pemerintah yang dialokasikan melalui APBN setiap tahun, kemudian dana dari peserta Tapera Bapertarum. Yang waktu dipindahkan itu sekitar 10,9 triliun. Nah, kemudian itulah yang digunakan untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Masyarakat sebenarnya spiritnya tentu kita tahu bahwa banyak MBR yang berpenghasilan sesuai ketentuan pemerintah 8 juta ke bawah itu nggak punya kemampuan untuk bisa memiliki rumah. Sehingga hadirlah pemerintah dan dana dari peserta ini. Tapi itu sifatnya adalah tabungan wajib ya? Tabungan wajib. Wajib bagi pekerja dan pekerja mandiri. Kalau katakanlah orang itu sudah punya rumah gitu? Ya sudah punya rumah dia menjadi penabung. Menjadi penabung? Saja, ya. Tapi wajib juga? Wajib juga. Kalau tidak ikut? Ya memang di dalam undang-undang dan PP-nya tidak ada sanksi terkait. Tidak ada sanksi? Tidak ada sanksi. Tapi itu ya disampaikan bahwa wajib menjadi peserta Tapera. Wajib yang kalau katakanlah untuk tidak ikut itu yang kena sanksi perusahaannya atau buruhnya? Masalah sanksi
belum ada aturan. Belum ada, artinya boleh ikut boleh enggak? Ya belum diatur. Belum diatur. Sampai dengan saat ini. Oke, baik. Saya ke Pak Suryadi dari Komisi 5 DPR. Pak Suryadi, ini kalau Pak Suryadi lihat kontroversi atau polemik yang terjadi sekarang ini semata-mata karena problem komunikasi, problem substansi, atau problem apa, Pak? Iya, jadi terima kasih. Kenapa menjadi polemik? Sebetulnya karena ada pergeseran isu ya. Yang tadinya ini adalah isu sektoral, yaitu ada sekitar 9,9 juta backlog perumahan kita dan banyak masyarakat yang belum punya rumah, tetapi kemudian melebar menjadi isu seluruh warga negara Indonesia. Artinya mereka yang sudah punya rumah begitu kemudian dilibatkan, yang padahal mereka juga punya masalah tersendiri. Oke. Problemnya itu, oleh karena itu harusnya dikembalikan kepada isu sektoral dan juga sebagian dari masyarakat kita yang tidak punya rumah. Ya, karena pada saat undang-undang ini dibahas tahun 2016 itu kan hampir 11 juta kita backlog perumahan. Nah, bagaimana solusi untuk menyelesaikan perumahan ini? Ya, selain bantuan pemerintah langsung, ada dari salah satunya adalah tapera ini gitu. Nah, tetapi kemudian dalam PP-nya melebar menjadi kewajiban bagi seluruh pekerja dan pekerja mandiri. Nah, ini yang kemudian menjadi polemik. Harusnya menurut kita spiritnya sudah bagus. Oleh karena itu kita kembalikan kepada isu sektoral bagi mereka yang memang belum punya rumah. Ini harus dicari solusinya, bukan tumpang tindih dengan beban-beban para pekerja maupun pekerja mandiri. Artinya kalau mengikuti logikanya Pak Suryadi ini wajib bagi pekerja-pekerja yang belum punya rumah ya? Tentu sesuai dengan penghasilan mereka, ya. Kewajiban ini juga jangan dirubah ya, antara yang sebetulnya menjadi hak para pekerja yang tidak punya rumah, tetapi kemudian menjadi kewajiban banyak orang. Yang harusnya kewajiban pemerintah, tapi menjadi beban bagi warga begitu. Ini kan ada pergeseran isu yang tadinya kewajiban pemerintah memenuhi menyediakan rumah, tapi menjadi kewajiban warga negara, bahkan seluruh warga negara yang menjadi pekerja dan pekerja mandiri. Ini yang kemudian menjadi polemik ya. Belum lagi secara psikologis, pemerintah membuat simulasi bisa mengumpulkan 71 triliun di saat kita punya pengalaman bagaimana dengan Asabri, bagaimana dengan Jiwasraya. Nah, ini juga perlu dijawab oleh pemerintah. Gitu. Oke, baik. Mas Didi, Prof. Didi Rahbini, kontroversi terjadi ya. Saya nggak tahu setelah kontroversi terjadi akan seperti apa. Tapi menurut Mas Didi, apa sih di balik kontroversi? Problem komunikasi kah? Atau memang problem substansi? Tapi jawaban Mas Didi setelah jeda berikut ini. Nomor 21/2024 sebagai perubahan PP sebelumnya, ya menurut saya sebaiknya dikaji kembali, karena di tengah-tengah penurunan daya beli rakyat ini, rakyat butuh sekali dana untuk kebutuhan realnya. Jadi kalau dipotong itu akan mengurangi pemenuhan kebutuhan realnya, sementara dia tidak tahu apa manfaat dari pemotongan itu dalam jangka pendek. Jadi sekali lagi, pertama sosialisasi yang lebih masif agar rakyat paham bahwa yang dipotong itu untuk dia dalam jangka panjang memenuhi kebutuhan papannya. Kemudian yang kedua, dihitung juga tingkat daya beli masyarakat yang hari ini terus menurun. Ya, jadi sebaiknya dikaji kembali. Mas Didi Rahbini, ekonomi Indef, apa yang Anda baca dari sengkarut informasi soal tapera ini? Ini kesalahan fatal. Kesalahan fatal? Kesalahan fatal, legislasi, prinsip, keuangan, manajemen, dan terusnya. Merespon Pak Dodi sama Pak Anton tadi, semangatnya itu kan, saya terlibat di dalam amandemen 28H itu, harus dilindungi kesehatan dan penyediaan rumah. Yang BPJS berhasil, insurance system itu benar. Tapi ini adalah tabungan, ya, dipraktekkan seperti insurans wajib. Nah, itu sudah fatal kesalahannya, seperti Pak Anton sebutkan tadi. Nah, kemudian yang paling penting lagi, kesalahan di situ sosialisasinya tidak berjalan dengan bagus, ya. Dan sekarang kompleks seperti ini kan isunya penyediaan rumah. Ini orang-orang yang menabung itu belum tentu dapat rumah karena itu jangka panjang, ya. Mestinya
kalau tabungan itu kayak dana haji, tidak semua orang ikut. Tidak semua orang ikut dana haji saja ya. Tapi bisa diperlakukan kepada ASN karena itu satu grup untuk saling bantu-membantu gitu. Itu problem yang kita hadapi, sehingga dengan demikian maka ini akan menimbulkan kompleksitas yang ruwet saya kira. Buktinya kan anggota DPR-nya kan bingung, dia mundur lagi kan, tidak seperti itu. Sehingga ini sama dengan prinsip-prinsip asuransi dipraktekkan untuk tabungan, itu salah. Seperti prinsip-prinsip menyetir dokar dipraktikkan untuk nyetir mobil. Itu kesalahan prinsip dasar. Di situ kesalahannya ya? Itu kesalahan prinsip. Momentumnya tidak tepat juga? Bukan hanya momentum, tetapi juga trust-nya juga berbahaya. Ini adalah collection yang sangat berbahaya. Karena semua... Berbahaya kenapa? Ya, ini jadi pengumpulan uang. Dan jadi pengumpulan uang itu trust-nya tidak. Tapi kan uang pekerja juga. Iya kan asuransi buntu dan lain kan habis diembat semua. Itu problemnya. Sehingga menurut saya diberlakukan apakah per daerah atau ASN saja dan seterusnya, serta sosialisasinya harus dilakukan dan betul bahwa ini tabungan. Kalau tabungan itu akan kembali. Tapi kalau tabungan nggak kembali kan sudah seperti asuransi seperti tenaga kerjaan kan nggak jelas baliknya kepada kita. Oke. Jadi dengan demikian menurut saya ini harus diperbaiki dan mundur dulu selangkah. Untuk dia bisa memperbaiki dengan baik kesalahan itu. Baik, Pak Dodi. Jadi kalau kita lihat prinsipnya kan ada prinsip gotong royong ya. Gotong royong agar pekerja itu bisa mendapatkan rumah. Nah kalau terjadi kontroversi di sini, sebenarnya prinsip gotong royongnya di mana sih sebetulnya? Ya, jadi prinsip gotong royong adalah bahwa penghasilan yang di atas masyarakat berpenghasilan rendah, dia menjadi penabung mulia. Penabung? Mulia atau penabung yang tidak bisa menerima pemanfaatan KPR, KBR, KRR. Dia yang berarti dia golongan berpenghasilan atau mampu. Sehingga mereka dana tersebut dihimpun, kemudian dikelola pemupukannya melalui manajer investasi. Ini satu bisnis model yang baru. Pakai manajer investasi. Tidak diinvestasikan langsung oleh BP Tapera. Jadi pass-through kepada bank kastodi, dari bank kastodi masuk kepada manajer investasi. Kemudian yang kedua terkait gotong royong yang mampu ikut nabung dalam rangka menyediakan sumber dana jangka panjang kepada MBR yang berpenghasilan 8 juta. Dengan dia menabung selama menjadi peserta Tapera 12 bulan, dia sudah masuk eligible apa yang dapat bisa menerima pemanfaatan. Kalau MBR itu tidak dibantu dengan orang yang tadi yang berpenghasilan di atas 8 juta, dia kapan bisa memiliki rumah? Nah, maka di sini ada azas gotong royong di situ, Pak. Mampu membantu yang memang berpenghasilan. Jadi konteksnya adalah kira-kira semua pekerja itu wajib menabung, 2,5% pekerja, 0,5% perusaha, kemudian dikelola oleh manajer investasi, sebagian untuk pembiayaan bagi MBR dalam bentuk pemilikan rumah, pembangunan rumah dan perbaikan rumah. Diinvestasikan di pasar saham atau di mana pun? Hanya diinvestasikan ke surat satu pasar uang. Pasar uang. 2 fixed income. KIK fixed income. Yang ketiga fixed income dengan penyimpanan. Jadi disimpan sampai dengan hold to maturity lah. Mas Budiman, dari dana ini hampir tidak ada. Jadi dana yang dihimpun ini hampir tidak ada gunanya. Atau sangat kecil sekali mensuplai rumah, nggak ada. Ini menghimpun uang untuk rumah, tapi tidak mensuplai, nggak ada. Coba tanyakan kepada Pak Dodi, berapa rumah yang disediakan Baper Tarum dibandingkan swasta. Sekarang swasta itu sudah jauh lebih pintar dari pemerintah, termasuk negara lain. Bisa menyiapkan rumah dengan harga yang sangat murah, 150 juta, yang studio ya, 200 juta, dan itu bisa dicicil dengan baik, 1 juta, 2 juta, dan seterusnya. Nah jadi ini pengumpulan dana berbahaya. Karena dari sisi dana Pak Dodi ini untuk rumah kan nggak banyak, Pak, dibandingkan dengan swasta yang menyediakan atau pemerintah yang menyediakan dari dana pemerintah, bukan dari dana sini. Dari dana ini nggak ada apa-apanya. Gimana boleh Pak saya katakan nggak ada? Zero menurut saya. Dana Tapera yang saat ini ada dari ASN yang dari Baper Tarum sekitar 10,9 triliun. 10,9 triliun.
sudah di redemption karena pensiun sebanyak kurang lebih 500 ribuan, sekitar 4,2 triliun. Mensuplai rumah redemption. Nggak menyuplai rumah, berapa rumah sudah disuplai dari dana Bapertarum itu? Dari dana yang ada, sebagian dialokasikan untuk pemanfaatan sebesar 2,8 triliun. Berapa rumah itu? Dari 2,8 triliun tergunakan 2 triliun sudah menghasilkan 14.167 unit rumah. Iya, 14.000. Nggak ada. Dari? Gini dari Pak ASN tadi yang menjadi peserta. Ini dana menghimpun untuk rumah dari seluruh puluhan juta orang, tapi menghasilkan 14.000. Nanti akan menghimpun banyak sekali, tidak menghasilkan rumah juga. Jadi rumah itu jangan alasan untuk rumah, problemnya itu problem berat. Menghimpun rumah dari berapa juta sekarang Pak Anton? 100 juta pekerja, dari situ semua dihimpun menghasilkan 14.000 rumah sebagai contoh. Nanti oke lah 100.000. Itu kan hanya 0,0 sekian persen. Jadi ini sekarang model penghimpunan dana, karena itu harus ada trust. Kalau tidak trust tidak bisa. Oke, ini bukan trust asuransi. ya. Pak Dodi mau merespon soal trust tadi itu? Ya, trust. Kenapa kita membangun tata kelola untuk mencakup trusted fund yang kita kelola? Karena apa? Karena dana tersebut dikelola MI dan setiap hari para pemilik dana bisa mengakses nilai aktiva bersih setiap hari perkembangannya. Nah, sejak launching dari 2021 bulan Juni, dana pemupukan sudah kita kembangkan menghasilkan 11,05% sejak diluncurkan. Seperti tabungan pensiun. Ya. Sama 11,05% itu gross dari investment kita. Nah, tetapi yang menjadi concern di sini adalah adanya tadi yang backlog 9,9 juta nih data terakhir. Nah, inilah yang membutuhkan peranan selain pemerintah, tentu adalah peserta. Sehingga unit yang bisa diberikan kepada MBR itu kemampuannya meningkat atau lebih tinggi volumenya. Di sini peran pemerintah dan BP Tapera sangat strategis untuk membantu MBR. Kenapa? Karena tenornya jangka waktu maksimum 30 tahun. Sehingga angsurannya rendah. Suku bunga yang ditetapkan tetap dengan bunga saat ini 5%. Kalau bunga pasar 11. Jadi kalau kita ambil MBR ngambil kredit kepada bank, dia akan kena angsuran hampir 1,7. Kalau pertanyaan sederhana gini Pak Dodi. Kalau pekerja yang punya gaji 5 juta katakanlah sebulan, itu diperkirakan punya rumahnya kapan? Ya. Nah, di dalam pertanyaan itu nggak bisa, karena ini hanya penghimpunan tabungan. Enggak, saya nanya kepada kira-kira bayangannya gimana? Ya, jadi saya nabung itu. Jadi ada kriteria eligible-nya. Satu, pertama menjadi peserta minimal 12 bulan. Setelah menabung 12 bulan. Setelah menabung 12 bulan pasti dapat rumah. Ada kriteria. Kemudian yang kedua adalah masyarakat berpenghasilan rendah. Yang ketiga, rumah pertama. Rumah pertama. Ya, bagi pekerja pertama belum punya rumah, berpendapatan 5 juta, kalau dia ikut gitu akan diperkirakan akan mendapatkan rumah dalam perkiraan BP Tapera kapan? Ya, bisa cepat. Bukan cicilan rumah. Bukan, kita menyediakan sumber dana, fasilitas likuiditas bagi bank untuk menyalurkan KPR. Gitu, Pak. Jadi nggak ada hubungannya. Funding. Nggak ada hubungannya. Hampir tidak ada hubungannya antara orang yang diwajibkan ini untuk dapat uang, nggak ada hubungannya. Tapi kan namanya tabungan perumahan rakyat. Itu namanya saja. Jadi nggak ada hubungannya. Bagaimana 100 juta orang dapat rumah? Suplainya 14. Baik, aku tanya Kak Eli. Kak Eli gimana? Jadi tadi kan udah dijelaskan soal trust. Selain yang substansi yang Anda merasakan berat, apalagi sih keberatan Anda soal trust juga gitu? Ya, memang itu juga ya, karena kita kan ada beberapa tahun terakhir ini kan isu asuransi yang hilang gitu ya. Asuransi yang hilang? Misalnya kayak Taspen apa segala macam itu kan masih ada di benak masyarakat itu, karena memang di media itu kan terang benderang Pak, soal uangnya, dananya nggak ada di sana. Lalu muncul lagi begini, ini pertanyaan saya, kenapa buruh dibebankan Pak? Buruh yang mendapat upah 2 juta masih ada Pak. 2 juta?
masih ada 2 juta. Jadi saya tadi menyebut di Jakarta 5,560.000-an kalau tidak salah ya. Bagaimana mungkin kami yang miskin ini memberikan subsidi kami, Pak, sementara kami butuh subsidi sebenarnya gitu. Jadi itu tidak masuk akal. Kalau pemerintah memang niat pemerintah untuk rakyat berdasarkan Undang-Undang 45, Pak, memang pemerintah harus menyiapkan perumahan untuk rakyat. Tapi jangan membebankan buruh dong, jangan membebankan mereka yang miskin. Memang setuju saja kita ada subsidi silang ya, tapi bagi saya, karena saya tahu persis bagaimana buruh ini berjuang tiap tahun turun ke jalan, hanya meminta kenaikan upah 200.000, Pak. Dan kami diminta lagi mensubsidi orang, sementara kami nggak punya rumah, masih mencicil rumah saat ini. Nah itu yang tidak bisa kami terima. Oke, saya akan dengar pandangan dari Pak Anton dan Pak Suryadi, tapi setelah jeda berikut ini. Itu seperti apa sih sebetulnya? Jadi Pak Budiman, kita sekarang ini sudah membayar iuran untuk pekerja yang jumlah totalnya 10,24% sampai dengan 11,74%. Uang apa aja tuh? Itu uang jaminan kesehatan, kematian, jaminan kecelakaan kerja, hari tua, dan pensiun. Jadi kalau ditambah setengah akan menjadi 10,74 sampai dengan 12,24 di luar yang lain-lain ya. Itu kita bicara hanya yang lain-lain tentunya ada sundulan dan lain di luar UMP. Tapi kita tidak bicara di sini, Pak. Nah kalau kita bicara dari jaminan sosial saja sudah sebesar itu. Nah, kalau ditambah dengan setengah persen jadinya seperti tadi 12 sekian, Pak. Tapi sebenarnya menambahkan dikatakan Pak Didik tadi, BPJS Ketenagakerjaan itu bisa sampai sekarang membutuhkan 27 tahun. Jadi tidak serta-merta ikut langsung beli, langsung bisa dapat ya. Tapi kembali lagi pertanyaan saya, Pak, ini ada skim yang namanya MBL ya, MLT dan ada MBR. Kenapa ini tidak itu saja yang kita manfaatkan? Karena seperti saya ulangi lagi, dana dari MLT itu ada 160 triliun dan nantinya akan bertambah. Dan jelas-jelas itu hak pekerja. Tapi kenapa mesti bikin skim yang baru, di samping menurut saya menyalahi juga ini masuk sistem jaminan sosial atau tabungan atau apa? Kalau tabungan tidak bisa dipaksakan. Nah sekarang ini sudah tidak masuk sistem jaminan sosial dengan memaksa harus bayar. Di mana tabungan itu tidak ada yang harus ada keharusan. Dan tentunya trust juga ini menjadi masalah, tapi saya tidak terlalu menekankan itu sebab ini juga penting. Tetapi yang paling penting, pekerja ini yang sebenarnya kalau saya cek Pak Dodi itu tidak ada siling bawah dan siling atas. Jadi orang yang gaji tinggi pun harus nyetor, walaupun dia sudah punya rumah. Jadi gotong royong ini sepanjang saya tahu kita kalau mau beli rumah ya kita kumpul bersama yang punya kepentingan, nanti secara bertahap kan dapat. Nah sekarang ini seluruh rakyat Pak harus membayar tabungan ini untuk lantas menjadi pertanyaan di mana kewajiban pemerintah? Enggak seluruh rakyat lah, pekerja kan. Loh, tapi ini kan ini untuk seluruh rakyat Pak, bukan untuk jadi pekerja itu membayar juga untuk yang karena namanya ini kan seluruh untuk kepentingan tadi jelaskan Pak Suryadi. Jadi melebar. Jadi memang ini ya saya sependapat dengan Pak Didik tadi, ini dari awal sih sebenarnya sudah, karena itu kita menolak Pak. Oke. Baik Pak Suryadi, DPR yang ikut merancang Undang-Undang Perumahan Rakyat ini. Jadi kalau kemudian pekerja pun menolak, pengusaha menolak, ini kesalahan ketika undang-undang itu dibuat sebetulnya di mana Pak Suryadi? Iya sebetulnya memang seperti yang disampaikan tadi, ini ada pergeseran beberapa poin ya. Yang pertama, yang tadinya kewajiban pemerintah menyediakan rumah bagi masyarakat yang belum punya rumah, kemudian menjadi kewajiban pekerja gitu. Kemudian yang kedua, isu sektoral yang tadinya rumah menjadi isu pengumpulan dana. Belum lagi tadi kalau disebut bahwa ini tabungan, setahu saya tidak diatur misalnya sejauh mana ini dijamin di dalam seperti LPS misalnya. Ini kan menjadi masalah tersendiri. Kemudian tidak ada kewajiban bagi BP Tapera bahwa seluruh dana yang terkumpul ini kembali kepada rumah. Bahkan tadi untuk investasi gitu. Bahkan tidak ada kewajiban misalnya ini investasinya aman berapa persen. Itu kan apa yang disampaikan oleh dari BP Tapera tadi kan itu baru ekspektasi internal. Tapi tidak diikat menjadi kewajiban. Bagaimana kalau ternyata investasinya kurang dari katakanlah bunga deposito
itu tidak ada diatur, sehingga bisa jadi menjadi kerugian bagi para penabung gitu. Nah, hal-hal inilah yang saya kira memang tentu akan menjadi bahan evaluasi kita, tidak saja PP-nya, barangkali undang-undangnya juga perlu dievaluasi. Karena informasi yang kami terima dari masyarakat, pertama banyak perusahaan-perusahaan yang secara mandiri juga mengadakan ini iuran tabungan, entah melalui koperasi dan lain sebagainya gitu. Demikian juga yang sudah dihimpun misalnya dari ASN, ketika mereka tidak mengambil manfaat dalam bentuk rumah, misalnya mengambil yang sudah pensiun, sampai sekarang banyak sekali yang tidak bisa dicairkan, direalisasikan gitu. Sehingga inilah yang menjadi problem, sehingga kami tentu secara terbuka untuk mengevaluasi kebijakan ini, tidak saja di PP-nya, tapi juga mungkin di level undang-undang harus kita sinkronkan dengan undang-undang yang lain begitu. Jadi undang-undangnya juga salah gitu Pak Suryadi? Mungkin pada waktu itu dengan beberapa pertimbangan bisa jadi punya alasan yang kuat, tetapi dengan berbagai pertimbangan-pertimbangan terbaru, misalnya ada beberapa yang harus terintegrasi seperti BPJS, kemudian JKN dan lain sebagainya, ini kan harus diintegrasikan gitu. Apalagi PP ini kan terlambat keluarnya, sehingga kalah cepat dengan beberapa kebijakan lain. Gitu. Oke, Mas tabungannya yang kembali, Kak Eli. Jadi tadi buruh sendiri gitu, selain untuk tapra ini, apalagi sih potongan-potongan yang ada dibebankan kepada Anda? Memang kan kita berbagi dengan pengusaha ya Pak ya, sama. Ya sudah Mas tahu itu. Kami ini dari kalangan buruh, karena memang mayoritas anggota kita di kelas rendah ya Pak ya. Mereka itu walaupun begitu mereka berupaya mencicil rumah. Di luar skema ini? Iya, di luar skema ini. Jadi karena memang mereka butuh rumah ya, lalu mencicil kendaraan, motor atau apalah segala macam gitu. Nah, masalahnya ketika mereka sudah mencicil rumah sejak misalnya kita sebut 7 tahun yang lalu dan diwajibkan lagi Pak ke sini. Itu yang membuat kami memprotes gitu. Kenapa tidak sukarela saja? Sukarela. Yang punya rumah itu oke lah, kamu tidak perlu. Tapi yang tidak punya rumah karena memang ada keinginan akan dapat rumah, walaupun yang dikatakan Bapak tadi itu bukan untuk rumah, tapi itu hanya pengumpulan dana. Justru sekarang ini menjadi pertanyaan buruh itu adalah bagaimana mungkin saya nabung saja tidak bisa, tapi boro-boro saya mau menabung ke sana, sementara itu tidak bisa saya prediksi kapan saya akan bisa mendapatkan itu. Ditambah faktor tadi soal pengelolaan kasusnya Asabri. Ya semuanya dengan kesana memang, jadi kita sebenarnya tidak terlalu pernah memikirkan itu, tapi dengan adanya ini, aduh gimana ya nanti pengelolaan uangnya, jangan-jangan, nah buruh seperti itu Pak. Pemikirannya. Akhirnya sekarang ini tidak ada kepercayaan bahwa ini akal-akalan pemerintah. Mungkin ini dalam tanda kutip ya, mungkin memang karena sebentar lagi beliau akan selesai menjabat, jadi ada membuat sebuah undang-undang ini. Memang kami melihat dari 2016 ini Pak, undang-undang ini ya, dengan lamanya menjadi ada PP di 2020, lalu sekarang, lalu nanti kita akan diimplementasikan 2027, artinya ada masalah di sini Pak. Ada masalah apa? Ya kita kenapa begitu lama? Kenapa begitu jauh jaraknya gitu Pak? Dari Undang-Undang 2016 sampai 2020 dan sampai 2024 dan nanti akan dilaksanakan 2027. Artinya belum siap kan? Belum ready. Belum siap. Kalau ditanya sekarang, di mana lahan yang akan dibangun Pak? Lalu berapa tahun saya baru bisa mengambil uang saya itu? Katanya memang tadi saya dengar bahwa itu kita ambil setelah 58 tahun kita pensiun. Saya sekarang 54 tahun. Artinya saya bisa mengiur 4 tahun. Apakah itu, saya nggak tahu ya, belum baca semua. Apakah saya berhak mengambil uang saya itu 100% dengan bunganya? Kalau di BPJS Pak, kita menikmati Pak. Kita ngiur, misalnya kami kecelakaan diobati, kita sakit diobati. Jadi ada hal-hal yang kami dapatkan dari sana. Nah ini kan memang tapera, jangan dipaksakan pemerintah, buruh yang menderita ini makan menderita dengan memang gotong royong, kemanusiaan segala macam. Kalau saya kaya raya mungkin saya bolehlah. Atau buruh ini gajinya di atas 10 juta, gaji yang 2 juta sampai 5 juta yang paling tinggi di padat karya sekarang kan, bagaimana mereka akan bisa membayar itu? Oke, baik. Pak Budi, jadi ada banyak problem ya. Salah satunya adalah problem ketidakpercayaan sebetulnya, problem trust. Gimana BP Tapra untuk merespon soal public trust itu sendiri? Ya mungkin saya menjawab dulu apa yang disampaikan Bu Eli, bahwa yang berhak menjadi yang mengiur atau dipotong tabungan adalah UMP ke atas. UMP ke atas. Dan ada ceilingnya Pak Anton. Jadi kita nanti akan dikaji berapa ceilingnya. Oh itu belum ada juga?
Kan belum ada collection memang. Sampai dengan hari ini itu masih di tahap dalam proses. Tetapi bahwa swasta itu masih diberikan paling lambat sampai 7 tahun sejak PP tersebut terbit tahun 2020. Sehingga paling lambat 2027. Nah, bahwa yang 2024 ini adalah menyangkut penyempurnaan dari PP 25. Jadi bukan dia lambat. Sebenarnya semua aturannya sudah ada di tahun 2020. Hanya menyangkut kewenangan di dalam menerbitkan peraturan besaran tabungan. Itu yang di PP 21 2024 ini. Kemudian juga masalah penunjukan bank kastodian. Tadinya hanya bank kastodian konvensional dibuka untuk bank kastodian yang syariah. Kemudian yang ketiga mengenai pelaporan. Hanya terkait pelaporan penyaluran pembiayaan yang dari bank kastodi dari bank penyalur ke bank kastodi. Kemudian yang keempat hanya masalah pemisahan antara dana tapera dengan dana pemerintah. Jadi hanya mengatur itu, substansinya nggak ada berubah sama sekali di PP 21 ini terhadap yang PP 25 secara substansi. Hanya menyangkut kewenangan-kewenangan. Soal trust tadi gimana Pak Dodi merespon? Nah, terkait dengan trust itu sudah menjadi di dalam undang-undang ini sudah sedemikian rigidnya mengatur bahwa dana tersebut tidak dipegang oleh BP Tapera, tetapi pass-through melalui bank kastodi dipegang oleh manajer investasi. Manajer investasi ini adalah berdasarkan kriteria yang sangat ketat dia bisa menjadi manajer investasi di BP Tapera untuk ditunjuk. Dan dana tersebut setiap hari nilai aktiva bersih bisa dicek melalui aplikasi TDS kita, platform kita. NAB-nya setiap hari naik atau tidak itu bisa dilihat. Jadi transparan dan akuntabel di dalam pengelolaan dana tapera. Dan bisnis model ini adalah bisnis model mungkin satu-satunya yang di dalam sui generis. Berbeda dengan bisnis model yang sui generis lainnya. Makanya transparansi, kemudian akuntabilitas sangat dijaga di dalam pengelolaan ini sudah diatur di dalam undang-undang dan PP-nya, Pak. Pak, ini jadi trustednya di situ fund kita. Jadi memang masih banyak problem ya. Tapi bagaimana kemudian mencarikan solusi di antara sengkarut-sengkarut informasi, kita jeda setelah berikut ini. Masih bersama saya Budiman Tantorejo di satu meja The Forum. Pak Suryadi Jayapurnama, anggota Komisi 5 DPR RI. Pak Suryadi, apa yang akan dilakukan oleh Komisi 5 DPR setelah terjadi kontroversi yang meluas soal tapera? Ya, saya kira yang paling tepat dilakukan oleh DPR adalah melakukan evaluasi terhadap peraturan pemerintah, bahkan tidak saja PP-nya ya, juga pada level undang-undang. Karena faktanya selain ada pro kontra di tengah masyarakat, juga ada yang perlu diintegrasikan, misalnya dengan beban-beban sejenis, ya, misalnya ada BPJS, kemudian ada JKN dan lain sebagainya, agar isu tentang penyediaan perumahan ini bisa diselesaikan, namun tidak membebani masyarakat secara luas, ya, terutama para pekerja dan pekerja mandiri. Gitu. Saya kira ini tidak tabu bagi DPR untuk melakukan koreksi terhadap kebijakan yang sudah diambil. Oke, baik Pak Suryadi. Pak Anton, political review tadi yang akan diambil oleh DPR minimal dari Pak Suryadi. Apindo apa yang diharapkan? Sangat mendukung apa yang dikatakan Pak Suryadi. Jadi perlu ada satu evaluasi secara keseluruhan, Pak. Artinya untuk mengembalikan kepada prinsip-prinsip yang benar. Karena kalau kita lihat unemployment kita kan besar, Pak. Jujur saja, kita seringkali di Indonesia, Pak Didi, memakai istilah yang lain orang bingung. Pengangguran kita 8 juta sesuai BPS. Tetapi kalau kita lihat Omnibus Law ketenaga kerjaan yang menjadi konsideransi itu pencari kerja 45,8 juta. Nah di dalam membuat kebijakan mengacu ke 8 juta atau 45,8 dan ini sebelum Covid. Yang miskin 28 juta tetapi yang tidak mampu bayar BPJS Kesehatan 132 juta Pak. Nah artinya menurut saya ini lapangan kerja jadi penting. Investor ini kalau mau masuk di satu negara juga akan melihat good governance dari pemerintah itu.
Nah, kalau kita tidak menafikan kaidah-kaidah seperti tadi ini, apakah ini insurance, apakah ini tabungan, dan kalau tabungan dipaksakan dan seterusnya, ini kan membuat untrust, orang kehilangan kepercayaan. Oleh karena itu sekarang lebih baik kembalikan kepada yang katakan prinsip sebenarnya. Kalau ini, dan yang sakitnya buat kita ya, pekerja dan pengusaha, di samping tentu angka-angka saya udah baca tadi, kita ini objek dari 2 undang-undang, satu BPJS, satu objek 2 undang-undang. Ya. Padahal urusannya sama, ada masalah perumahan diatur dan dibantu oleh BPJS, ini ada lagi yang satu yang baru muncul, yang mungkin hasilnya 20 tahun sekian baru kita lihat. Nah, oleh karena itu kita sangat mendukung agar supaya direview kembali. Kalau perlu ya undang-undang dirubah, dan kita mengusulkan Pak Dodi ini sebaiknya sudah, tentunya bukan kewenangan Pak Dodi, tetapi ini udah atur aja ASN, Pak. Oke, baik. Karena swasta kan sudah bisa atur sendiri. Atur sendiri. Oke, Kak Eli, bagaimana respon Anda terhadap gagasan dari Pak Suryadi untuk ditinjau ulang saja? Iya, saya sepakat dan terima kasih Pak Suryadi. Baru kali ini DPR bersama-sama dengan kita. Baru pertama kali baru DPR kali bersama-sama. Ini saya salut sama Bapak karena terbuka bicara seperti itu. Salam hormat Bapak, dan saya bangga juga pengusaha ternyata bersama-sama dengan kita. Artinya ini dipandang dari semua sudut, komprehensif ya, bahwa ini tidak mungkin dilaksanakan sekarang. Jadi kami siap membantu kalau misalnya ada revisi-revisi, apa masukan dari kita Pak tentang ini. Karena kalau dipaksakan pun ini akan menjadi masalah. Jadi kita mendukung nanti bagaimana pemerintahan kita ke depan ini bisa melindungi masyarakat dengan baik dan benar, tanpa membebani kita yang memang kita masih mengharapkan bantuan yang maksimal dari pemerintah. Oke, baik Eli. Sebelum ke Pak Dodi, ke Mas Didi dulu. Mas Dodi, kalau menurut Anda, Mas Didi, decision making prosesnya agak bermasalah sebenarnya. Kan di Undang-Undang Dasar pasal 8H itu pemerintah wajib menyediakan rumah untuk rakyatnya. Itu kewajiban. Tapi diwajibkan untuk lewat buruh. Ini berarti buruh tenaga kerja diwajibkan untuk mensupport perumahan rakyat. Itu salah. Jadi undang-undangnya diamandemen saja. Menurut saya harus dirubah. Ini bukan undang-undang perumahan, tetapi undang-undang tabungan, sistem keuangan. Ini undang-undang bank, bukan undang-undang untuk penyediaan rumah. Jadi salah kalau menginterpretasikan dari pasal 28H Undang-Undang Dasar ke sini salah. Apalagi PP-nya tambah salah. Jadi di amandemen saja, masuk ke MK atau dibatalkan, nggak apa-apa. Kan banyak yang sudah dibatalkan. Sebaiknya dibatalkan saja, ini tidak bertanggung jawab. Oke. Apalagi diwajibkan ya kepada semua pekerja. Pak Dodi, bagaimana Tapra akan mencoba dalam posisi yang Pak Dodi tidak enak ya, DPR-nya melakukan political review dan Anda sebagai melaksanakan, apa yang akan dikerjakan sekarang? Ya tentu kami menjalankan sesuai dengan fungsi kami yang diatur di dalam undang-undang dan PP. Sebenarnya maksud dan tujuan undang-undang ini sangat mulia, dikarenakan ingin memberikan rumah yang layak huni dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Kalau tidak ada bantuan, maksudnya dana pemerintah dan dana tapera, tentu ini masyarakat ember ini akan sulit sekali memiliki rumah, karena kita tahu kenaikan harga rumah lebih tinggi kenaikannya dibandingkan penghasilan itu sendiri. Makanya perlu ada undang-undang dan peraturan pemerintah yang mengatur untuk membantu para MBR agar bisa memiliki rumah dengan rumah yang terjangkau, layak huni, dan tentu juga memberikan rasa nyaman bagi peserta tapera. Dan menurut saya masalah akan dilakukan ini itu merupakan hak dari masing-masing. Gitu. Oke, baik Mas Didi, Pak Dodi, Kak Eli, dan Pak Anton, dan Pak Suryadi yang telah bergabung di satu meja The Forum. Tabungan perumahan rakyat adalah kesepakatan politik DPR dan pemerintah. Kepercayaan diri pemerintah yang terlalu tinggi membuat komunikasi tapera menjadi sedikit berantakan. Momentum dan suasana kebatinan publik tidak jadi pertimbangan. Publik masih traumatik ketika dana publik dijadikan bancaan dan dikorupsi. Saatnya mundur diri sejenak, menimbang rasa dan perasaan publik karena waktu ke depan masih panjang. Public trust jadi kunci. Demikian satu meja The Forum malam ini. Sampai jumpa pekan depan. Selamat malam dan terima kasih.